Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Sabi Podcast. Dan di Sabi Podcast kali ini gue akan ngomongin alasan gue kenapa nggak jadi jual motor yang R25 itu. Ya, jadi gini, eh gue itu ya udah nyaris bahkan udah sebulan lebih kayaknya. Ya, gue nggak ngitungin sih lebih tepatnya berapa lama gue udah mendapatkan motor itu. Ya, pokoknya udah mungkin udah sebulan lebih gue mendapatkan motor itu. Dan ketika gue mendapatkan motor itu, ya memang ya seperti biasa yang namanya motor bekas itu rentan sekali kalau misalkan mungkin bisa dibilang wajar lah ya, wajar eh, mengalami beberapa keganjilan gitu loh. Kayak harus servis besar, terus habis itu pokoknya banyak lah. Tapi motor ini itu sama sekali part originalnya itu bener-bener gak ada kan. Maksudnya banyak yang nggak ada, bukan nggak ada semua. Ya ada beberapa yang ada, tapi ada juga yang nggak ada gitu loh. Nah, yang nggak ada itu kurang lebih kayak sen, depan belakang, kanan kiri pastinya. Terus habis itu kayak spakbor belakang itu nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya emang beberapa part, alhamdulillah gue masih ada dari yang punyanya si MT25 kan. Kayak misalkan apa knalpot ya kan, terus jok jok apa jok depan belakang itu semua ada, alhamdulillah gitu ya. Dan thanks juga buat Iman yang disimpan ya, menyimpan perentelan-perentelan kayak gitu yang biasanya kalau orang normal tuh udah entah nggak tahu di mana, dan ataupun juga bisa juga apa ya udah dijual aja gitu loh, karena ya masih bagus. MT25 gue juga pada saat itu kondisinya masih baru-barunya, masih anget. Jadi kayak jok depan belakangnya itu bener-bener masih oke gitu, masih masih kinclong banget, belum belum apa belum tipis atau belum apa belum belum licin gitu ya. Karena yang R25 yang kemarin itu dapetnya gua jok depan belakang tuh udah sangat licin, dan ada apa namanya ada sedikit corak kayak memudar dari si apa si warna asli si joknya itu gitu. Jadi kayaknya motor ini itu emang sering kena panas kayaknya sih, kalau kalau menurut kesimpulan gue kayak gitu ya. Dan apa kecurigaan gue yang kedua adalah itu motor emang dulunya itu adalah motor sentul, karena ditemukan juga kayak apa ya namanya ya, kayak yang biar pokoknya yang bisa matiin lampu dua-duanya gitu. Emang itu nggak semuanya apa anak sentul pakai 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 kayak gituan di motornya. Tapi maksudnya ya itu kan berfungsi, kalau kata ceker tuh berfungsi ketika kita apa kita ketika kita nyentul itu, kalau amit-amit kenapa-napa ya nggak akan terjadi yang gimana-gimana sama kayak misalkan lampu kita ataupun kelistrikan-kelistrikan yang krusial gitu loh. Jadi itu manfaatnya dipotong kayak gitu. Nah, pokoknya kayak gitulah gitu motornya. Eh untuk urusan kaki-kaki segala macam sih aman, aman, aman semua aman. Nah, tapi emang ya itu tadi sebenarnya mesin aman, kiprok pun juga aman. Jadi yang biasanya R25 MT25 kiproknya itu pasti kena segala macam, mau mau yang nggak rawatan ataupun yang rawatan. Tapi kalau di motor ini tuh alhamdulillahnya aman, aman 100% si kiproknya. Jadi nggak ada kendala di kelistrikannya. Cuman itu tadi part-part originalnya udah nggak tahu kemana. Soalnya memang kalau dilihat dari apa jejaknya, ini motor ini udah udah tangan ke sekian lah gitu. Jadi kayak gitu. Dan ya akhirnya gue harus melengkapi part originalnya sendiri ya. Dan gue pun berpikiran untuk ganti motor pada saat itu, kayak ya udahlah apa ini dijual aja ya. Terus habis itu gua ganti waktu itu Z250 ya. Jadi ini gua langsung ngebuka aja ke kalian motor apa yang tadinya ingin gua ganti ya, menggantikan CR25. Karena apa? Bukan karena part originalnya gak ada, tapi karena ya itu apa gua gue tuh pakai Yamaha itu
Ya kan sebetulnya gue itu kepingin R25 atau MT25 itu kan karena dulu itu gue sempat punya MT25 tapi nggak lama kan. Jadi gue kayak masih penasaran, akhirnya gue kepingin punya lagi gitu. Tapi setelah gue rasa-rasa ya perbandingannya jauh banget dari CBR CBU ke R25. Ya emang nggak bisa dibandingin, cuman maksudnya gue nggak nyangka, nggak expect akan sedrastis itu perubahannya. Dan banyaklah kayak misalkan kalau R25 itu gue menyimpulkan itu motor emang harus diapa-apain. Jadi itu motor gak bisa standar gitu aja lu langsung jalan gitu, nggak bisa. Jadi shocknya harus diubah, terus sistem kopling juga harus diubah. Bahkan kalau perlu kaliper, rem depan belakang ya. Terus abis itu disc brake itu harus diubah semua, harus dirombak. Karena apa? Karena menurut gua itu bukan standar bukan standar eh, tinggi untuk sebuah motor gitu loh. Yang dipakai di standarnya R25 atau MT25 gitu. Dan gua makin kesini makin menyadari kenapa kok bisa waktu itu gua kecelakaan gitu loh. Ternyata pas gua rasakan secara sadar dan secara dewasa juga gitu ya, emang ternyata motornya seperti itu gitu loh. Dan itu yang sebenarnya membuat gua ingin mengganti R25 menjadi Kawasaki gitu loh. Ya karena kalian tahu lah Kawasaki itu sama Honda itu sebenarnya Kawasaki, Suzuki, Honda sebenarnya oke, urutannya ngaco. Jadi Honda, Suzuki, Kawasaki gitu ya. Itu sebenarnya adalah pembuat motor yang paling legend lah. Jadi standarnya juga udah pasti tinggi. Karena mereka itu, kalau kalian lihat ya, dulu CBR 250R dijual dengan harga yang sangat tinggi. Padahal orang-orang skeptis duluan kan kayak, satu silinder tapi harganya segini. Akhirnya apa? Pada tahun 2014 CBR keluar yang facelift walaupun tetap sama satu silinder juga. Ya, orang-orang nggak banyak yang beli dan akhirnya menjadikan motor ini sekarang langka gitu kan. Gitu. Terus Kawasaki, ya Kawasaki emang dulu jadi primadona karena 250-nya 2 silinder kan. Dia 250 2 silinder dan orang-orang tuh suka pertama kali motor 252 silinder, tahu lah ya, tahu pertama kali motor 252 silinder itu ya dari si Kawasaki itu gitu ya. Jadi orang-orang tuh berbondong-bondong beli Kawasaki untuk merasakan suara 2 silinder gitu di motor 2,5 gitu ya. Nah, itu dan mereka itu punya standar yang sangat tinggi karena apa? Harganya balik lagi harganya ya bisa dibilang mereka berdua ini adalah termahal di kelasnya. Kenapa Suzuki enggak? Karena Suzuki itu di Indonesia nggak keluar yang 250-nya atau belum keluar yang 250-nya. Tapi sedikit bocoran untuk kalian-kalian, 250 Suzuki ya punya 250, cuman satu silinder sama seperti CBR. Nah, kalian kalau lihat dari urutannya ya, Honda, Suzuki, Kawasaki, ya kan? Jadi Honda sama Suzuki ini adalah yang lebih legend lah. Jadi kedua merek ini itu yang sebenarnya lebih legend daripada si Kawasaki gitu loh. Cuman emang kalau Kawasaki sama Suzuki sebenarnya kan mereka satu badan ya, satu badan perusahaan dan ya mungkin bisa dibilang ya mesin si GSX 250 yang satu silinder ini ya itu mungkin bisa jadi dari si Kawasaki yang sekarang ada di kita ini si SL ya. Nah, kalau di luar kan nggak ada Kawasaki SL, adanya Kawasaki 125 ya. Jadi SL-nya itu yang satu silinder itu yang 125 kalau Kawasaki di luar negeri ya, bukan di sini. Tapi kalau di sini 250 SL. Nah, mungkin gue udah lihat sih komparasinya segala macem dan ternyata emang gue lihat dari blognya itu lumayan sama lah. Paling beda-beda emboss, beda-beda ukiran gitu. Itu biasa lah. Cuman kalau dari dimensi gitu-gitu kok gue lihat sama juga ya. Jadi kemungkinan yang kalau kita mau ngerasain si performanya Suzuki 250 yang ada di luar sana, mungkin kita bisa merasakan melalui Kawasaki Z250 SL ataupun Mono ya, ataupun Ninja 250 SL gitu loh. Gitu ya. Dan balik lagi ke pembahasan kita ya. Jadi itu adalah alasan
gua kenapa tadi mau jual motor itu, tapi sekarang kenapa nggak jadi dijual? Ya, gini, sekarang ini kita ekonomi pasti susah. Ya, nyokap gua adalah orang yang kerja di Kementerian Keuangan dan dia ngerti bener masalah ekonomi kita sebenarnya. Tapi pada saat itu gue masih kayak nggak apa-apa lah dijual. Soalnya kan gue lihat juga banyak orang lagi BU sekarang kan. Jadi misalkan motor gue kejual laku berapa lah, udahlah nggak apa-apa, gue ganti Kawasaki Z250 gitu yang BU nih. Nah, gue udah save di list gitu ya. Gue udah ngelis segala macem. Dan ternyata motor gue nggak kunjung laku dan list gue itu udah pada sold out semua ya. Jadi orang-orang yang BU itu udah nggak ada motornya gitu ya. Dan gue langsung kayak wah berarti gue nggak bisa nih jual cuman segini karena untuk mencari yang BU itu sekarang udah makin sempit gitu. Dan kalau gue ngitung-ngitung lagi gitu ya, serugi apa gue kalau misalkan gue harus melepas motor gue dengan harga yang sangat minim gitu kan. Jadi di situ gue langsung ya awalnya dari berpikir yang singkat menjadi berpikir yang panjang, yang sangat panjang. Jadi gue bener-bener ya udah gue emang harus bersabar ya. Gue tahu R25 itu bukan motor yang sesuai standar menurut gue ya, menurut gue loh ya. Jadi gue harus bersabar, perlahan gue upgrade. Jadi itu motor gak jadi bener-bener gak jadi gue jual gitu loh. Karena apa? Ya udah itu biarkan menjadi motor gua gitu loh. Biarkan itu menjadi motor gua, jadi gua akan membuat motor itu senyaman mungkin di saat gua pakai gitu ya. Baik itu dari masalah handling, baik itu dari masalah performa, baik itu dari masalah keamanan gitu loh. Jadi semua 3 poin itu tuh harus dapet gitu. Dan untuk mencapai itu semua, ya emang kita harus bersabar gitu loh. Ya kita kayak misalkan membuat lembaran baru, emang nggak langsung jadi seperti itu kan, nggak langsung mulus lah semuanya gitu. Jadi semua tuh ada prosesnya ya. Yang gue lakukan udah bener. Pertama total cek ya kan, udah dicek cek, udah bener gitu ya, udah oke lah, motornya udah oke, siap jalan, enak. Tapi ternyata ada lagi nih ketemu ya kan, wah ternyata nih motor standarnya kurang nih, nggak seperti motor 250 cc di kelasnya gitu loh, kayak CBR, Kawasaki gitu ya. Jadi gue rasa sangat jauh berbeda perbedaannya dengan Kawasaki dan Honda gitu ya. Jadi gue harus upgrade beberapa part ya, tentunya ke part aftermarket yang emang terkenal baik ya gitu. Kayak misalkan kalau shock gue kepikiran untuk pakai ISS gitu. Dan kalau masalah ban juga gue akan ganti. Kaki-kaki kan itu kan masalah kaki-kaki, ban akan gue ganti ya. Ban itu ngaruhnya kemana? Ke handling sebenarnya, ke handling dan ke proporsionalan motor kita gitu ya. Jadi ban yang sekarang gue pakai adalah ban Pilot Street dari Michelin, dan itu ukurannya belakang 140/70, terus yang di depan 110/70 kalau nggak salah ya. Dan itu sangat cungkring, jadi ya sangat kekecilan ya. Jadi bagi kalian yang punya motor ban yang nggak sesuai gitu ya, hati-hati gitu, karena itu sebenarnya bukan spek motor kalian gitu loh. Jadi spek motor gue itu adalah ban belakang 180 seharusnya, tapi emang standarnya, sekali lagi standarnya Yamaha itu sangat zonk ya. Emang dia basicnya standarnya itu 140 ya, entah 140 apa 160, yang jelas bukan 180. Tapi gue bisa sarankan kalian pada para pengguna R25, MT25, tolong bannya tuh diganti, langsung diganti, karena ban bawaannya juga standarnya menurut gue goblok itu, standar jahanam itu ya. Itu IRC itu parah, Roadwinner itu parah. Jadi jangan kalian pakai, kalian langsung ganti gitu, langsung ganti ban itu ya. Keukuran yang gua tadi
ngomongin gitu ya. Belakang 180 per berapanya gue masih belum tahu, yang penting 180 lu bisa masukin ke peleknya, nggak nyentuh keteng, nggak nyentuh rantai, itu nggak masalah gitu ya. Terus depannya itu ya antara 120-an lah, 120 per 70 boleh ya, karena itu yang gue sarankan sih, karena bener-bener R25 ya gitu, dari secara bobot dia sangat ringan ya. Kalau CBR kan dulu pakai 140 depan 110, ya kan segitu kan pokoknya. Itu kan karena bobotnya udah lumayan berat ya. Bobotnya berat loh kalau CBR itu. Tapi dia itu pokoknya ya emang proporsional itu kan gitu. Pokoknya kalau dilihat, oh ini proporsional nih. Ya udah gitu. Ya emang motornya kayak gitu. Nah, kalau ini ya itu sebetulnya nggak boleh pakai 140 sih. Jadi 140 itu sangat kekecilan menurut gua gitu ya. Terus lanjut lagi, sekarang ke masalah pengereman. Gua masih bingung banget ya antara RCB ya sama ini sih Ohlins sih. Ohlins kan jadi ya, sama sama Brembo. Oke, yang disarankan banyak orang sih Brembo ya. Karena katanya emang bukan sekedar merek aja, katanya beneran bagus. Dan di Les Motor gue lihat dia menjual sepaket, jadi Brembo disnya sama kalipernya itu dengan harga yang menurut gue masuk akal, sangat masuk akal. Jadi gue pingin, yaudah apa salahnya gue coba, gue ganti nanti perlahan-lahan namun pasti ya. Ketika Les Motor udah buka gitu, udah dia udah buka. Kok cepet banget sih? Ya udah buka tuh. Bukannya itu cuman kayak kita store motor di sana gitu. Enggak. Wah, anjir. Bahaya juga ya. Nah, ini akan gua omongin di next podcast. Ya, ini gua agak nggak setuju soalnya bengkel modifikasi segitu cepatnya buka. Ya, tapi yang jelas itu ya tadi, karena di Les Motor kan emang harga-harganya lumayan masuk akal emang kalau dibandingin Iron Horse. Ya ini gue sorry nih, ini bukan mau menjatuhkan tapi emang harganya kalian bisa cek, itu harganya beda gitu. Dan Les Motor itu lebih murah gitu loh. Jadi kemungkinan gue akan ganti di sana ya. Pokoknya gue perlahan namun pasti ya akan upgrade beberapa part yang memang dibutuhkan. Sekali lagi gue dalam kurungin ya, atau kasih tanda kutip lah, yang dibutuhkan gitu loh. Karena yang gua rasakan sekarang adalah parah sih, dari segi pengereman gitu, dari segi shocknya juga, suspensi juga nauzubillah min zalik. Terus habis itu dari segi apa lagi ya, dari segi ban juga belum proporsional, dan akhirnya kurang bagus gitu ya. Dan banyak deh, pokoknya banyak yang harus, pokoknya kayak misalkan kopling aja, itu koplingnya model-model kopling gantung, tau nggak? Jadi kayak gue dulu pas begitu pakai CBR nih, gue nggak pernah, walaupun dia bukan assist slipper clutch segala macam, dia itu nggak pernah buat gue capek gitu. Tapi kalau ini tuh bener-bener berat banget koplingnya, gue nggak ngerti lagi itu, berat dan dia ngegantung kadang-kadang. Wah, pokoknya gue kepikiran gue harus ganti handle pakai Akosato gitu loh. Karena ya itu, akhirnya gue tahu kalau R25 itu memang adalah sebagai motor yang untuk diapa-apain. Itu adalah motor bahan yang harus diapa-apain dulu baru bisa dipakai riding gitu loh. Ya, makanya jangan salah kalau misalkan banyak R25 yang pakai part-part head-on segala macam, karena ya emang dia itu standar ting-tingnya itu bukan standar gitu. Tapi tapi malah bisa membuat kita celaka gitu ya. Karena kayak MT25 gue dulu lah gitu. Ban IRC ya kan. Standar ting-ting begitu, cuman ganti knalpot ya udah. Power ada, tapi keselamatan nggak ada gitu. Udah, intinya kayak gitu. Gitu aja sih ya. Oke, jadi sekian dulu untuk podcast kali ini. Jadi udah clear kenapa gua nggak jual motor gua ya. Oke, sekian dari gua.
Gue Sabi dari Sabi Podcast, gue pamit. Bye.